Belajar tentang bagaimana memulai ngedit adalah sesuatu yang sedikit membuat saya frustasi ketika saya awal memulai moto. Halo teman-teman, bersama saya lagi Jeffrey Lai. Saya masih ingat pertama kali saya keluar moto bersama teman-teman di satu acara kumpul bareng, dan sesampainya di rumah nih, saya load semua file saya di Lightroom dan saya cukup senang dengan apa yang saya dapat gitu. Akan tetapi setelah beberapa kali melihat foto-foto tersebut, saya tahu ada yang kurang di foto tersebut, dan untuk membuat foto-foto ini menjadi lebih bagus, menurut saya adalah dengan cara mengeditnya dari awal sampai akhir. Nah, disinilah semuanya mulai membingungkan bagi saya. Dari mana saya harus mulai mengedit fotonya, gitu. Karena semua foto ini berasa punya karakter yang berbeda. Jadi saya merasa tiap foto ini akan berbeda-beda cara ngeditnya. Dan saya melihat di panel yang sebelah kanan ada banyak slider yang belum saya mengerti, dan juga ada graduated filter, ada radial filter di sana. Semuanya sangat mengintimidasi saya sebagai fotografer pemula. Oke, sebagai contoh seperti di layar yang ada sekarang ini, saya ingin menghasilkan dari gambar seperti ini menjadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, sebelum saya mulai ngedit, biasanya saya itu selalu membuat visi dulu ya. Jadi kira-kira itu nanti cahaya yang jatuh itu di mana, sehingga foto ini mempunyai highlight dan shadow yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan highlight dan shadow ini nanti diharapkan bisa membuat foto kita itu menjadi lebih berasa 3 dimensi begitu. Seperti kita lihat di foto yang sekarang ini. Foto ini termasuk flat gitu. Jadi pertama kali yang saya lakukan sebelum masuk ke 5 step, saya selalu masuk ke lens correction dan menghilangkan chromatic aberration. Jadi saya centang remove chromatic aberration dan enable profile correction juga. Kemudian setelah itu baru saya masuk ke step yang pertama, yaitu adjustment di exposure, dan itu kita biasanya lakukan di tone, di section tone ini. Jadi saya biasanya menambah exposure dikit, dan kemudian highlight dan shadow juga di adjust. Kalau kita ingin auto adjust dari Lightroom, kita bisa pencet tombol shift kemudian double klik di tombol highlight. Nah, ini sekarang Lightroom sedang menganjurkan kalau highlight lebih baik diturunin min 66, tapi menurut saya terlalu kenceng. Jadi saya naikin dikit lagi. Shadow juga sama, tahan tombol shift dan klik 2 kali di shadow. Oke, segitu cukup, saya suka. Kemudian di white juga sama, shift dan double klik. Terlalu banyak turuninya. Kemudian di black juga sama. Oke, min 7 saya biarin 0 aja. Nah, setelah kita menemukan exposure, biasanya saya selalu masuk ke white balance. Jadi white balance ini adalah step kedua. Kalau saya ingin tahu anjuran dari Lightroom seperti apa white balance-nya, biasanya saya pencet auto dulu untuk melihat apakah saya cocok dengan pilihan Lightroom. Dan fotonya ini setelah dipencet auto ternyata dia agak warm. Jadi dia ngesetnya di 5600 Kelvin. Menurut saya itu terlalu warm. Saya akan tambah tetap, tapi tidak sebegitu banyak. Jadi ya sekira-kira 52-50 lah. Oke, setelah ini selesai, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu presence. Jadi presence ini biasanya yang saya pakai itu clarity. Jadi clarity ini menambah ketajaman di keseluruhan image, dan kemudian di situ menambah kontras, mikro kontras di satu image. Biasanya saya juga nggak terlalu tambah terlalu banyak, paling antara 5 atau 15 itu paling banyak gitu. Nggak pernah melebihi itu. Dan vibrance, saturation untuk sementara nggak saya pegang dulu, karena untuk image ini saya merasa cukup. Palingan sekarang saya balik lagi ke tone, ke exposure dulu, karena setelah di adjust guys, dia
jadi agak gelap. Jadi saya tambah sedikit. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang keempat, yaitu tone curve. Jadi tone curve ini biasanya digunakan untuk supaya kita mendapatkan kontras yang enak gitu, dengan cara memakai S-curve yang biasanya dipakai orang. S-curve itu jadi curve kita itu berbentuk seperti huruf S gitu. Tapi kita nggak mau adjust terlalu ekstrim seperti ini ya. Jadi mungkin seperti ini aja. Selesai. Dan setelah itu, setelah step keempat ini selesai, exposure kita sudah terbentuk. Sekarang saya cuma tinggal pingin mewujudkan visi saya. Jadi saya pingin daerah yang di sini ini dia lebih terang, kayak seakan-akan ada sinar, dan di daerah sini juga ada sinar, dan di sini nanti ada semacam efek vignette gitu ya, supaya dia agak gelap sedikit, supaya konsentrasi kita itu di tengah sini dan di air. Oke, jadi bagaimana caranya saya melakukan itu? Saya masuk ke tombol-tombol yang ada di atas ini. Jadi ini ada radial filter, ada gradual filter, ada cropping, ada healing. Ini saya masuk ke sini. Dan untuk mengurangi exposure yang di pojokan itu saya memakai gradual filter. Ini exposure-nya saya turunin sampai ya kira-kira lumayan meyakinkan lah, dibuat semacam ini. Kemudian saya duplicate untuk yang di kanannya. Oke, seperti ini. Setelah itu saya membentuk cahaya yang di bawah sini ya, itu dengan memakai radial filter. Jadi pakai radial filter ini exposure saya tambahin dikit, dan white saya tambahin dikit juga, agak banyak. Oke, saya duplicate radial ini supaya hasilnya keseluruhan itu kurang lebihnya sama. Jadi tinggal di duplicate, dipasin tempatnya. Oke, saya duplicate lagi untuk sini, dan duplicate lagi untuk di bagian yang agak atas sedikit ya, di sini. Oke. Dan setelah itu yang di air ini juga saya ingin tambahin lagi putihnya supaya dia kelihatan nggak mendem gitu ya. Jadi saya tambah white-nya supaya dia lebih mengkilat lagi. Dan di bagian bawah sini saya ingin dia lebih keluar lagi teksturnya. Saya coba tambah kontras, kurangin highlight, dan saya tambah white. Tuh kan kelihatan beda tuh. Dan kemudian yang terakhir saya menambah cahaya di daerah sini. Saya ingin daerah sini ini agak terang, seakan-akan ada cahaya yang masuk dari atas turun ke situ. White-nya saya tambah juga. Kemudian kontras saya tambah dikit. Shadow saya turunin dikit. Oke, seperti ini. Saya duplicate di bagian kanannya karena saya ingin daerah kanannya juga kurang lebih sama. Setelah itu saya tambah clarity di daerah sini supaya mata kita nanti langsung lihat di daerah situ. Kelihatan dia kalau lebih tajam, dan exposure-nya sih sedikit naik. Di bagian sini ini kelihatannya over. Jadi saya turunin dulu pakai radial filter yang baru lagi. Oke, dan turunin highlight sedikit. Oke, dan kurang lebihnya foto ini udah jadi sih. Tunggu sebentar, ini rasanya terlalu terang. Saya kurangin exposure-nya sedikit biar seimbang dengan lain-lainnya. Ya, jadi kurang lebihnya itu seperti ini nanti jadinya. Gitu. Jadi ini setelah diedit, dan ini sebelum diedit. Gitu. Jadi kita dengan ngedit kira-kira 10 menitan kita bisa menghasilkan foto yang lebih hidup nantinya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga video ini bisa berguna bagi perjalanan kalian dalam memulai mengedit menggunakan Lightroom. Kalau kalian menyukai video ini, kiranya kalian tinggalkan like di video ini dan juga
komen untuk mungkin video tutorial yang berikutnya. Dan apabila kalian belum subscribe, kalian boleh subscribe juga. Dan juga hidupkan lonceng tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan update-update untuk review, untuk tips, untuk tutorial berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk sekian. Have fun and happy shooting guys. Goodbye.